kita saat ini akan masih belajar yaitu tentang analisa teknikal. Nah, analisa teknikal ini Bapak Ibu mungkin sudah banyak yang paham ya, sudah banyak yang belajar analisa teknikal itu apa, secara teori itu gimana, kemudian cocoknya untuk apa sih saham apa. Nah, kita akan belajar terlebih dahulu di sini secara dasar. Nah, nanti Bapak Ibu saya juga akan sedikit mempraktekkan mencari support dan resisten dari TradingView. Nah, jadi Bapak Ibu juga kalau memang mau praktek ya kita nanti buka bersama-sama untuk TradingView-nya. Nah, jadi Bapak Ibu untuk saat ini Bapak Ibu lihat di sini ada sebuah gambar yang menunjukkan bahwa orang ini sedang berselancar. Nah, begitu juga di pasar modal, kita sebenarnya adalah seorang peselancar. Nah, peselancar seperti apa? Apakah kita bisa bertahan di papan seluncur itu atau kita jatuh? Nah, prinsipnya seperti itu. Jadi, kenali terlebih dahulu ombaknya. Nah, ombaknya itu berbahaya atau tidak nih untuk saya masuk. Nah, dari sinilah yang memang Bapak Ibu bisa memahami ya, seorang peselancar itu harus bisa terlebih dahulu dan belajar terlebih dahulu untuk menjadi peselancar yang hebat. Begitu juga dengan kita. Nah, dari sini saya mengambil sumber ya, sumber Bapak Ibu. Jadi ini referensi saya sebagai rujukan untuk belajar analisis teknikal. Memang di sini bukunya atau e-booknya ini ya tentang analisis teknikal tentunya. Nah, ini ada beberapa buku yang memang Bapak Ibu juga nanti bisa dapatkan itu sangat lengkap. Di situ bisa belajar secara gampang dan ada gambar-gambarnya juga bisa dipelajari. Nah, lanjut saya akan membahas lainnya ya tentunya. Nah, ada pertanyaan di sini, cara menentukan saham yang layak untuk dibeli itu gimana? Nah, ini contohnya ada mungkin Bapak Ibu ingin beli saham. Nah, gimana sih caranya? Tentunya harus bisa memahami terlebih dahulu caranya seperti apa. Nah, dari sini kita wajib mengerti terlebih dahulu yang wajib dilakukan oleh Bapak Ibu adalah pertama yaitu mengecek tren saham tersebut ya. Nah, sebelum saya masuk lebih jauh lagi di sini Bapak Ibu biar brainstorming terlebih dahulu di sini mengecek terlebih dulu nih. Cek trennya itu gimana? Apakah lagi naik atau lagi turun atau lagi ya konsolidasi. Nah, kemudian juga cari letak support resistennya terlebih dahulu. Nah, dari situ kita tahu nih langkah apa sih yang memang harus dilakukan. Kemudian ada cek reward ratio-nya dan yang terpenting juga di sini pasang stop loss. Nah, kadangkala stop loss ini orang ini sangat ya malas untuk memasangnya. Karena apa? Karena ingin sahamnya ini tuh seakan-akan saya beli ini pasti akan naik ya. Nah, seperti itu biasanya banyak investor yang memang melakukan demikian dan tidak rajin untuk memasang stop loss ini. Nah, prinsip dasar yang memang Bapak Ibu harus ketahui terlebih dahulu ya. Dalam analisa teknikal ini prinsip yang memang sangat wajib ya, yang memang Bapak Ibu di sini teman-teman sekalian harus bisa memahami ya. Kalau nggak memahami dari prinsip dasar ini, untuk langkah ke depan nanti mau belajar itu scalping untuk trading ataupun dan lain sebagainya itu ya akan sulit gitu. Nah, dari sinilah memang harus kita belajar. Nah, yang pertama di sini adalah harga ini kan Bapak Ibu tahu ya, ini sangat volatil di pasar saham. Nah, harga ini kenapa terbentuk ya? Karena memang ada permintaan dan penawaran. Tentunya hukum ekonomi itu penting ya. Jadi di sini harus memahami bahwa ada supply dan demand. Ketika demand tinggi, supply-nya rendah, pasti harganya akan naik. Tentunya ya. Ini hukum ekonomi. Kemudian juga ketika supply tinggi atau demand-nya rendah ya, barangnya banyak tapi permintaannya atau demand-nya ini sedikit, maka harganya akan turun. Nah, inilah yang memang Bapak Ibu harus mengetahui terlebih dahulu. Dan pergerakan harga saham ini berada dalam tren. Ya. Banyak orang yang menyebutkan bahwa trend is your friend. Trend is your friend itu apa sih sebenarnya? Jadi ketika Bapak Ibu berteman dengan tren, maka
akan dibawa oleh tren tersebut. Contoh katakanlah ada lagi saham yang memang trennya naik ya, meskipun Bapak Ibu belinya di area belum di area support atau di harga bagus. Nah, ini kalau trennya lagi naik ya pasti akan dibawa naik. Tapi kalau trennya turun ya akan dibawa turun. Begitu juga dengan sideways. Nah, tren ini sebagai kompas. Jadi ketika Bapak Ibu ingin membeli saham ya harus tahu dulu trennya seperti apa tentunya. Nah, ini tentu saja di dalam teori, tapi pengambil keputusan kan pastinya ada di dalam Bapak Ibu semuanya. Langsung nih, saya mau beli saham, alasannya apa? Nah, ini juga harus jadi salah satu indikator ya untuk membeli saham. Kemudian sejarah akan berulang. Ya, sejarah ini apa sih maksudnya? Sejarah apa? Sejarah Indonesia atau sejarah saham tersebut? Atau sejarah apa? Nah, di sini yang memang perlu Bapak Ibu ketahui juga. Berbicara sejarah, kita tahu ya, dalam analisis teknikal kan kita ngecek namanya polanya, pola atau chart yang memang Bapak Ibu sudah tahu tuh. Oh, ini polanya seperti ini, oh ini supportnya di area sini. Itu pasti akan terulang. Bapak Ibu cek saja, misalkan dari BCA, dari pertama IPO sampai saat ini, polanya akan seperti itu dan memang ya kadang naik, kadang turun. Di situ ada letak namanya support dan resisten. Nah, kemudian harga saham di masa lalu ini ya akan terulang. Ya, jadi harga saham yang memang sudah naik, kemudian dia dibawa naik terus dan sampai ada turun lagi, ya itu akan terulang terus. Wajarnya seperti itu ya. Contoh kasus saya waktu 2014 tuh BRI itu masih kurang lebih harga 1000 sekian lah ya. 2014-an kurang lebih ya. 1000 sampai 2000 range-nya itu. Nah, di situ ya memang balik-balik lagi dan sampai saat ini ya memang dari support resistennya waktu awal corona juga itu turun tajam dan di situ ada letak-letak support yang memang kita bisa pelajari dari sejarah tersebut. Nah, ini prinsip dasar yang memang harus diketahui oleh Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Dari prinsip dasar ini kita belajar cara untuk menganalisis. Nah, lanjutnya apa yang diperdagangkan di sini yaitu sekarang merupakan cerminan masa depan. Jadi Bapak Ibu di sini terkait dengan perdagangan saham ya, tentunya karena kita memang seorang investor atau seorang trader ya, ini ya pastinya berjual beli saham ya, dan seakan-akan kita menjadi pedagangnya. Nah, semua orang ini nggak bisa nih prediksi harga saham di masa yang akan datang. Ini ceritanya nih, misalkan 10 hari lagi atau bahkan besok deh Senin atau mungkin lusa, nih saham ini akan nyampe ke harga sekian. Nah, ini kan kita nggak bisa prediksi tuh seperti itu. Nah, yang bisa kita lakukan ya, yang bisa kita lakukan di sini adalah untuk menganalisis tentunya ya, menganalisis dari saham tersebut, kemudian memprediksinya, dan yang terpenting adalah mengantisipasi. Nah, dari situ yang memang Bapak Ibu harus memahami juga. Antisipasi ini yang memang penting. Antisipasi untuk apa ya? Untuk saham ini akan lanjut naik, akan lanjut turun, atau masih sideways. Nah, dari sisi manfaatnya, ini ada juga. Nah, kalau bagi investor jangka panjang tentunya di sini, yang memang Bapak Ibu mungkin, saya pengennya beli saham langsung ditinggal tidur aja, ya bisa saja. Ya. Jadi, bagi investor jangka panjang, ya memang saat yang tepat untuk membeli saham ketika mempelajari technical analisis ini, waktu yang tepat, harga yang memang di bottom sekali itu dari analisis teknikal. Nah, bagi trader tentu saja potensi cuan untuk jangka pendek. Nah, ini yang memang seringkali kita dengar ada trader yang memang cuan satu hari itu 20%, 30%, atau mungkin 20% ya. Nah, itu memang ya dari analisis teknikal. Nah, lanjutnya kita akan bahas di sini dari pergerakan harga saham itu dilalui oleh tren. Nah, tren di sini yang memang Bapak Ibu harus kuasai atau memang harus mengerti ini secara dasar, yaitu trennya terlebih dahulu tentunya ya. Dari tren ini Bapak Ibu bisa lihat di sini ada tren sideways, kemudian bearish, kemudian bullish ya, dalam artian di sini uptrend. Nah, bedakan di sini dari tren sideways kemudian dia bearish atau dia turun terus, ini sudah terlihat. Kita di
bisa gambarkan dengan garis trend line. Nah, kemudian ada channel. Di sini Bapak Ibu harus memahami juga pergerakan dalam tren, ya, tren turun, tren mendatar dan naik itu ya ada channelnya atau memang ada trend line-nya. Ini yang memang akan dipelajari, ya. Di sini yang memang Bapak Ibu ketahui nih secara bersama. Nah, trend channel Bapak Ibu bisa lihat ini yang terpenting. Ketika Bapak Ibu mempelajari analisis teknikal, dasarnya adalah harus mengetahui state-state atau step-nya. Saham ini bergerak di step berapa? Saya sering bilang, oh ini saham ini lagi di step 1 atau lagi di step pertama. Ya, inilah sebuah cycle yang akan terus berulang. Dari awal saya bilang, sejarah akan berulang. Inilah yang memang disebut dengan sejarah. Harga saham, dia akan berada di, bisa dari step pertama, lanjut naik di step kedua, kemudian step ketiga dan step keempat. Ya, dari sini juga apa sih yang dimaksud dengan step 1? Ya, step 1 di sini adalah pergerakan harga saham itu cenderung sideways atau yang disebut masa konsolidasi. Ini masa investor ini mengumpulkan barang. Nah, nanti di sini di step sini kita bisa mempelajari terlebih dahulu nih. Oh, pergerakan harga sahamnya sedang sideways atau konsolidasi. Dilihat di situ ada volume tinggi atau tidak. Nah, di situ yang memang menggambarkan nanti tuh di area sideways. Kemudian step kedua atau uptrend ya, itu pada saat saham ini sedang bagus-bagusnya lagi naik. Nah, di sini waktu step 2 adalah orang sedang menghold saham. Kemudian para investor retail biasanya tuh berburu saham juga nih, oh sedang uptrend, ngikut deh ya, langsung beli. Ini lagi bagus nih, lagi naik, nah langsung beli. Nah, juga ada step 3 yaitu step sideways. Bapak Ibu juga harus pahami sideways di bawah dengan sideways di atas sama atau enggak. Nah, ini yang membedakan. Biasanya ketika di bawah ini orang ngumpulin barang. Nah, kalau memang di sideways atau step ketiga atau memang lanjut di sideways kembali di sini, ada yang memang masih ngumpulin barang, ada yang melakukan distribusi. Nah, disinilah big money biasanya melakukan distribusi. Tapi retail senang di sini. Oh, ini pergerakannya masih cukup bagus nih, masih uptrend. Kemudian di sini sideways. Distribusi ditandai oleh volume tinggi, ya, candle-nya juga tinggi. Maksudnya tinggi itu turun ya, turunnya merahnya itu tinggi. Nah, itu tanda-tanda awal mula distribusi. Di sini muncul nanti candle yang memang sangat tajam turun ke bawah disertai dengan volume transaksi yang cukup tinggi juga. Nah, kemudian juga step 4-nya di sini ada downtrend. Downtrend inilah yang memang masa-masa ya sudah buang-buang barang, retail pun ikut buang barang semuanya. Jadi cycle dalam harga saham ya, ini akan lanjut seperti ini. Nah, Bapak Ibu mungkin pernah lihat, bukan pernah lihat ya, fenomenal ya, ADMR contohnya. ADMR itu dari stage 1, pertama IPO sampai saat kemarin pun yaitu naik tinggi terus, belum ada turun yang cukup signifikan. Nah, hingga akhirnya beberapa hari ini belakangan muncullah di situ ada yang memang mungkin masih merekomendasikan ADMR, ada yang memang netral, kemudian ada yang memang ingin jualan. Nah, di situ biasanya ada masa-masa distribusi. Dan karena memang ADMR ini kan komoditas ya, komoditas kan masih diuntungkan. Nah, itu disitulah biasanya orang-orang ada distribusi barang ya, atau bandar-bandar atau memang mungkin big money ya, ini dari para institusi itu menjual barang di situ. Nah, kemudian terjadilah downtrend ya. Nah, di sini Bapak Ibu juga harus memahami yang tadi saya jelaskan ya, yaitu channel uptrend. Uptrend itu ya memang Bapak Ibu bisa lakukan jual beli. Jual beli sahamnya ya seperti ini, misalkan buy di area support, ini trend channelnya. Ya, ini channel yang memang Bapak Ibu mungkin
sudah lihat juga, pernah lihat, dan memang di bot nomor 0 juga ya, di menu 0 itu kan ada trend channelnya juga. Nah ini ketika channel uptrendnya seperti ini. Nah lanjutnya, ini contohnya saham Arto ya. Saham Arto waktu masa beberapa sebelum jatuh ya, ini dalam keadaan uptrend. Nah ini contohnya seperti ini ya. Ini diambil dari TradingView juga ya, saya menggambarnya juga. Nah di situ masa uptrend. Nah kemudian untuk channel downtrend itu seperti apa? Bapak Ibu bisa lakukan penjualan dan pembelian juga di sini. Ketika downtrend ya sebenarnya bisa copet-copet, day trade bisa saja. Tapi ini hanya sekedar ya copet saja. Sebenarnya uptrendnya itu dalam jangka besar dia masih downtrend. Nah kita bisa lakukan penjualan dan pembelian di area yang memang ada garis-garis channel downtrendnya. Nah ini channel downtrend. Nah ini contohnya seperti ini. Ini saham Unilever waktu lalu sebelum naik juga ya, pembalikan arah. Nah ini sedang downtrend, jadi kita juga bisa memanfaatkan untuk jangka pendek saja seperti di area sini ya. Ini beli, kemudian jualnya di area atas, dan itu ya memanfaatkan pantulan-pantulan saja. Nah ini juga ada setway. Dari setway di sini terlihat jelas ya, sedang setway, jadi masa-masa konsolidasi seperti ini yang memang ya biasanya banyak yang menjual barang, banyak yang mengumpulkan barang juga. Nah, itu terlihat dari volume sebenarnya. Nanti kalau di bawah ini ada volumenya juga itu terlihat. Nah, ini dari setway. Nah, Bapak Ibu juga memahami area support dan area level resisten. Ibaratnya sebuah bola yang memang dipantulkan ke atas, dari atas ke bawah, dia jatuh, pasti akan memantul. Nah, mungkin di grup kan sering namanya Bapak Ibu mendengar dead cat bond. Nah, dead cat bond ini ketika sahamnya itu dari atas turun tajam ke bawah dan ada pantulan kecil biasanya. Nah, itu pantulan-pantulan yang memang memanfaatkan untuk dead cat bond juga atau ya naik secara jangka pendek saja. Nah, tapi prinsipnya ketika Bapak Ibu belajar support dan resisten, di sini harus memahami yaitu atap dan ini apa namanya, lantai ya. Nah atap itu di area sini Bapak Ibu, lantai itu di bawah ya, kita tahu lah ya lantai pasti di bawah. Nah kalau beli saham ya jangan di atapnya. Jadi yang seperti tadi Siskorina juga jelaskan, belinya ketika di atas di level resisten, tahu-tahu turun lagi pas dijual di area bawah di sini, malah jualnya di area lantai. Nah, kebalik, Bapak Ibu belinya di atap, jualnya di lantai. Ya pasti rugi lah. Jadi Bapak Ibu ya belinya ya di bawah dulu, di lantai, baru jualnya di atap. Nah, itu prinsipnya untuk mengetahui support and resistance sesungguhnya. Jadi jangan kebalik, beli di atas, jualnya di bawah, begitu. Nah, contohnya kita lihat di sini, dari sini, yang tadi sudah dijelaskan juga ya, dari level resisten, kita tahu level resisten atau level supportnya ya ada garis-garisnya seperti ini. Nah, nanti kita contohkan langsung praktek juga bisa ya. Kita menggunakan TradingView juga boleh. Nah, lanjutnya, history ya, atau sejarah akan berulang. Ini sama juga. Dia akan berulang terus sejarah selama dari IPO sampai hari ini juga ya. Misalkan saham Unilever itu akan berulang-berulang juga untuk area support resistnya. Nah, ini tipsnya juga hal terpenting yang memang harus dilakukan oleh investor ya, apalagi untuk pemula. Mau pemula kek mau yang udah ahli dalam bidangnya ya pasti harus lakukan ini juga tentunya ya. Nah, kita lihat. Nah, di sini hal yang harus dipelajari adalah fokus belajar. Fokus belajar di sini Bapak Ibu ya memang harus menyediakan waktu. Nah, seperti saat ini Bapak Ibu sedang fokus belajar untuk belajar trading style-nya, kemudian untuk belajar analisis teknikalnya. Nah, yang kedua adalah sabar. Kadangkala Bapak Ibu
banyak investor yang memang nggak sabar, pengen cepet-cepet cuan, pengen misalkan nih, besok beli saham apa sih yang akan naik apa ya gitu. Nah itu kadangkala terlintas seperti itu. Ya sama, saya juga belajar dulu seperti itu. Harus, oh ini kira-kira besok beli saham apa yang bisa naik. Nah itu kadangkala tuh ada rasa seperti itu dan nggak sabaran. Saya juga pernah mengalami hal seperti itu. Nah ini yang harus dilakukan. Kemudian mengakui kesalahan. Nah mengakui kesalahan ini prinsipnya adalah ya mengakui kesalahan kita ketika kita membeli saham yang salah. Banyak orang nggak mau cut loss ketika sahamnya memang sudah buntung, ya itu terus aja diemin. Mau itu minusnya sampai berapa persen juga tetap aja nggak mau ngakui kesalahan. Karena apa? Berpandangan nanti, oh mungkin nanti akan naik ini sahamnya. Ternyata yang dibeli adalah saham yang memang bukan saham liquid. Misalkan contoh saham lapis 3. Nah, sudah dijelaskan juga berulang, saham lapis 1, lapis 2, lapis 3 itu ada cocok-cocokan. Cocok-cocokan dalam artian yang untuk investasi ya atau investor jangka panjang atau untuk scalper itu berbeda sahamnya. Nggak mungkin seorang scalper beli untuk scalperan di lapis 1 misalkan untuk saham apa. Tapi mungkin saja ketika trennya itu lagi naik tinggi. Contoh katakanlah scalper beli di BCA, ya memang bisa, tapi untungnya nggak terlalu besar. Berbeda ketika seorang scalper belinya di lapis 3, misalkan naiknya bisa puluhan persen ya, bahkan 2 hari, 3 hari itu bisa naik terus. Nah kemudian di sini yang terpenting sekali lagi adalah modalnya harus kecil terlebih dahulu. Mulailah dengan modal kecil. Jangan langsung banting dengan modal yang gede. Nanti ketika turun nggak akan nyesel atau nggak akan terganggu psikologi tradingnya. Nah, untuk ngomong-ngomong psikologi trading juga, itu Bapak Ibu juga nanti harus belajar ya, mungkin nanti pada kesempatan lain waktu ya. Dan juga ada money management yang memang harus dipelajari juga di situ. Nah, kemudian juga dari 4 ini yang terpenting juga adalah metode Kaizen. Kaizen ini apa sih? Kaizen adalah metode yang memang dilakukan secara terus berulang ya, atau di dalam satu siklus ini ya harus terulang terus. Jadi ini yang harus dilakukan oleh investor, mau itu pemula, mau itu yang memang sudah berapa tahunan juga. Ya sama, saya juga masih belajar terus, fokus belajar, kemudian sabar juga, harus ngakui kesalahan juga dari awal juga lagi, ya itu akan terus, namanya Kaizen ya seperti itu, akan berfokus, akan muter-muter begitu ya. Nah kemudian yang tidak boleh di sini ya, Bapak Ibu juga harus memahami di saham itu pengen cepat kaya deh, saya pengen langsung taruh 2M misalkan atau taruh 100 juta. Saya ingin langsung dapat dari 100 juta ini ke 1M. Gimana caranya? Nah, itu hal-hal yang memang harus Bapak Ibu hindari. Kenapa? Karena ketika mindsetnya ingin cepat kaya di sini, Bapak Ibu akan lakukan apa saja untuk membeli saham yang memang misalnya kurang liquid, ya. Nanti beli saham langsung tanpa memandang bulu support resistennya, atau mungkin saham yang memang kurang bagus, atau yang kata si Skorina saham yang nggak benar. Nah itu yang memang Bapak Ibu harus pahami juga di situ. Nah kadangkala juga nih yang kedua, terjebak FOMO. Ada saham A sedang naik, lagi naik tinggi tuh baru 2%, 3%, terus sampai dia 10%, Bapak Ibu masih kejar. Contoh katakanlah yang kemarin ya, Pegas gitu. Pegas nih hari kemarin kan turun ya terakhir, karena memang sedang turun semua market. Nah di hari Kamisnya itu kan Pegas lagi naik tinggi juga. Bapak Ibu beli tuh, FOMO di situ, nggak mau ketinggalan. Nah akhirnya hari esok terjebak deh, turun lagi. Bapak Ibu langsung panik juga di situ biasanya. Nah itu ya memang biasanya para investor seperti itu, terjebak FOMO. Nah kemudian terlalu pede atau percaya diri. Nah di sini pede boleh, tapi jangan terlalu percaya diri. Oh ini saham ini akan naik
berapa persen esoknya. Oh, kira-kira ini paling besok 5% atau 10%. Nah, ini kadangkala tuh percaya dirinya ada, tapi terlalu over confidence. Dan juga takut salah. Saya takut salah deh untuk beli saham ini. Saya nggak mau lah, takutnya nanti rugi. Saya nggak mau takutnya gini-gini. Kapan mulainya Bapak Ibu? Di saham itu memang high risk, high return. Tapi Bapak Ibu juga harus ya belajar agar tidak takut salah. Nah, balik lagi ke tadi, kalau salah harus mengakui kesalahan. Kalau salah ya harus ngakui kesalahan. Misalkan beli saham A yang memang nggak liquid dan udah digocap katakanlah, ya sudah, itu memang salah kita dan langsung siap cut loss, mau itu berapa juga ya memang harus. Ini yang memang kebanyakan orang tuh takut salah seperti itu. Dan yang paling menarik juga di bawah di sini, menyalahkan. Oh, ini gara-gara si influencer A nih, atau nih gara-gara di grup ini nih. Jadinya saya beli saham A ternyata malah turun. Nah, itu yang kadangkala terjadi nih. Wah, gara-gara orang ini nih. Misalkan gara-gara si Skorina nih saya jadi beli saham A nih jadi turun juga. Nah, itu kadangkala kayak gitu. Kemudian alasannya tuh banyak juga. Oh, ini karena kayak gini. Jadi beli deh. Nah, itu pertimbangan juga. Nah, yang ketiga juga ada membenarkan. Membenarkan itu apa maksudnya? Ketika saham sudah turun, dia membenarkan teorinya dia bahwa ini pasti bisa naik gitu. Biarin aja deh gitu. Besok juga bisa naik. Nah, ternyata turun terus. Hal inilah yang memang kadangkala membenarkan prinsipnya dia sendiri atau membenarkan pemikirannya sendiri. Karena apa? Karena memang ya nggak mau mengakui kesalahan atau nggak mau cut loss. Balik lagi dari cut loss ini yang memang Bapak Ibu harus ya pelajari. Cut loss itu strategi juga Bapak Ibu. Bukan untuk buang duit doang, tapi cut loss itu strategi. Strategi untuk apa? Untuk melindungi modal. Nah, itulah yang memang Bapak Ibu juga harus menguasai cut loss-nya di titik berapa, entry-nya di berapa. Makanya saya kadang bilang di grup juga harus ada namanya trading plan-nya. Saya masuk berapa lot, di harga berapa, kemudian jualnya itu di harga berapa kalau untuk trading. Nah, itu yang memang harus dipahami juga. Kalau memang trennya masih bagus, naik lagi, ya sudah, ngikut aja trennya. Karena apa? Trend is your friend. Tapi jangan ngikut tren yang bearish tentunya, jangan yang downtrend begitu. Nah, itu salah. Kita ngikutnya tren yang naik saja. Nah, simple dari screening saham ya. Ini Bapak Ibu juga bisa pelajari sebenarnya. Kalau saya meng-screening saham itu pasti dari cek dulu stock gainernya. Kalau untuk day trade ya biasanya atau swing juga boleh. Nah, dari stock gainer saham-saham apa nih yang lagi naik tinggi. Kalau mau scalping ya cari aja yang lagi 20%, yang 17%. Nah, ini untuk scalping ya, Bapak Ibu. Jadi pahami juga jangan sampai nanti lagi 35%, Bapak Ibu nggak tahu nih saham ini sudah terlalu tinggi, nanti langsung hajar. Nah, itu nggak seperti itu juga. Nah, intinya cari stock gainernya. Kemudian juga follow big money. Ya. Follow big money itu gimana sih? Jadi kita follow saja big money atau investor yang memang membeli saham itu ya banyak tentunya. Nah, ditandai oleh apa? Cek dari volume transaksinya di situ. Nah, kemudian yang kedua ada top transaksi juga di situ. Nah, top transaksi ini ya dilihatnya dari mungkin dari sekuritas Bapak Ibu ya, itu bisa ada di situ, cek saja atau gampangnya dari RTI saja. Kan ada top volume, top transaksi, top gainer. Nah, di situ kan bisa tuh. Kadangkala saya mengecek dari situ juga. Kemudian trend is your friend. Sekali lagi adalah belinya itu yang trennya yang bagus, yang naik. Ada ini, saya kalau beli saham yang lagi sideways gimana? Boleh saja. Yang lagi sideways boleh saja. Tapi alangkah lebih baiknya strateginya ya gunakan saja metodenya buy if breakout atau breakout dari masa stage satunya. Nah, itu yang memang harus
bisa dipelajari juga di situ. Kemudian cek support resisten. Nah, cek support resisten ini ya bagaimana caranya? Tentunya dengan cara untuk ceknya ya dengan support resisten. Di TradingView mau digunakan dengan bot saham itu sudah ada juga di situ. Nah, jadi analisis teknikal di sini yang memang Bapak Ibu pahami juga ini secara teori ya, investor ini belajar untuk mengenali pergerakan harga pasar sebenarnya dengan tujuannya memang kenali dulu trennya ya, kenali dulu di tren di saham A ini atau di B ini seperti apa dan mendapatkan keuntungan tentunya. Ketika Bapak Ibu ingin beli saham tentunya tujuannya ingin dapat keuntungan dong, tentunya ingin dapat cuan, nggak mungkin orang ingin dapatnya rugi ya. Nah, itu yang memang harus Bapak Ibu juga bisa belajar. Nah, kesimpulannya dalam analisis teknikal ini harus melihat pasar ya. Dari sini Bapak Ibu melihat pasarnya gimana, trennya gimana juga. Nah, analisis teknikal ini berguna untuk identifikasi tren, support, dan resisten tentunya. Kemudian rancang money management yang baik untuk berinvestasi. Money manajemennya mau bagaimana? Nah, kalau tadi Bapak Ibu di depan saya sudah memberikan profil investor saya sebanyak misalkan 50% untuk investasi, 20% untuk swing, sisanya untuk day trade dan scalping. Nah, itu juga salah satu bentuk money management. Nah, money management itu bisa dipelajari juga. Nah, nanti di lain kesempatan kalau memang Bapak Ibu ingin ya kita bisa belajar bersama lagi. Nah, untuk pemula ingat jangan tradingnya ini terlalu banyak terlebih dahulu uangnya. Gunakan uang yang memang Bapak Ibu rela untuk rugi. Misalkan gunakan modal kecil dulu, oh ini modal segini, kalau saya rugi nggak masalah deh. Seperti itu. Jadi intinya di dalam sebuah analisis teknikal ya seperti ini. Nah, ini dari sisi teori Bapak Ibu ya. Nah, kemudian kalau Bapak Ibu melihat juga ya, saya akan coba mempraktekannya untuk mencari sebuah tren ya. Dari investing tentunya saya akan coba buka. Ya, saya coba buka dulu, nanti si Scorina bisa menambahkan juga ya, menggunakan TradingView. Saya coba share terlebih dahulu. Bentar. Ya, bisa terlihat Bapak Ibu ya. Nah, ini saya menggunakan investing yang memang bisa digunakan oleh Bapak Ibu sekalian. Ini saya matikan dulu garis-garisnya. Nah, secara ini hilangkan gambar dulu. Nah, Bapak Ibu lihat di sini. Ini saya contohkan saham mungkin yang saat ini lagi bagus juga ya. Misalkan coba kita lihat dulu Artonya. Nah, Bapak Ibu, dari sini saya contohkan dari saham Arto. Nah, gimana sih cara dapetin support resisten kalau ini kan chartnya yang memang sederhana ya begini. Cara dasarnya gimana? Nah, kita praktekkan di sini. Mungkin Bapak Ibu mau praktek pun boleh-boleh saja. Nah, Bapak Ibu, kita harus memahami terlebih dahulu adanya swing low dan swing high. Swing low itu apa? Swing high itu apa? Gampangannya adalah seperti ini, ya. Ini ada swing, kemudian ini ada swing atasnya juga. Ini swing bawah, ini swing bawah juga seperti ini. Nah, kalau diperbesar ya seperti ini. Terlihat nih. Ada yang biasa gunakan garis-garis juga nih. Garis ini, oh ketika garisnya di sini, ini bisa nih area resist dan support ya. Contohnya katakanlah, ini saya pengen cari resisten dan supportnya. Dari chart di sini, saat ini supportnya di mana? Nah, saya gampang saja bisa tentukan, oh ini support jauhnya di area sini, misalkan. Kemudian juga di mana lagi? Bisa di area sini.
Dan kita cari swing high-nya juga di sini. Nah, kadang-kala Bapak Ibu bingung, sebenarnya gampang saja sih cara mencarinya. Nah, dari sini sudah tuh kita rubah lagi aja ke candle. Nah, sudah ketemu, cari support dan resistennya. Supportnya di mana untuk saham Arto ini? Saat ini supportnya di 9375. Dan untuk support jauhnya juga di 8.200. Nah, saya ingin cari level resistennya gimana. Nah, ini kan belum ada nih level resistennya. Bisa tadi tambahkan lagi nih garis misalkan. Nah, dari sini gampang saja di area mana nih? Nah, misalkan di area sini ya. 12.400 katakanlah. Nah, ini untuk mengetahui level support dan level resisten, kita nggak sama persis pun nggak masalah ya. Misalkan satu trader atau satu investor dengan investor lainnya tuh, oh supportnya dia tuh di ini, oh supportnya saya tuh di sini. Nah, itu kadangkala berbeda beberapa beberapa angka ya, itu nggak masalah sebenarnya. Nah, kita bisa lihat di sini. Supportnya di 9.375 di area sini support terdekat. Nah, potensialnya untuk saham saham Arto ini ya bisa ke resisten ke sini tentunya. Ya. Nah, ini untuk jangka menengah. Nggak bisa langsung dalam satu hari langsung naik sehari misalkan berapa persen ini. Bisa saja, tapi kan karena memang secara tren ya jangka pendek tentunya dia masih uptrend tentunya ya, jangka pendek di sini bisa terlihat dari garisnya juga. Jangka pendek ini masih uptrend. Nah, jangka pendek ini uptrend. Tapi jangka panjangnya dia masih downtrend. Terlihat dari mana? Terlihat dari sini, dia masih downtrend. Nah, ini secara gampangannya seperti ini. Kalau mau pakai garis-garis. Pada ini saya pusing nggak mau pakai garis-garis ini, saya nggak bisa gambar. Boleh saja pakai garis MA tentunya. Nah, ini hilangkan. Saya pakai garis MA. Nah, udah ketahuan. Garis MA-nya, MA itu apa sih? Moving average atau harga rata-rata. Nah, harga rata-rata, misalkan saya gunakan MA-nya itu 20 hari, harga rata-rata 20 hari, harga rata-rata 50 hari, 60 hari, atau 100, 200. Kalau di grup kan biasanya saya bilang, oh ini sedang di support area MA 200, oh ini sedang support area MA 100 atau MA 60. Nah, itulah kegunaan garis MA. Nah, kalau cara bacanya ini, Arto ini supportnya di mana? Ini Bapak Ibu udah lihat nih, garis ini sebagai garis support. Nah, supportnya ada di garis MA di sini, ya. Di garis MA di sini, Bapak Ibu bisa checklist juga untuk garis MA-nya. Misalkan mau tanda-tandain juga boleh kayak gini. Ini adalah kalau Bapak Ibu misalkan udah punya di area sini, ya ini bisa hold. Tapi kalau memang Bapak Ibu di sini nih, misalkan udah punya di area sini ya, udah punya atau belum. Misalkan kalau belum punya, ketinggalan ternyata dia naik tinggi. Nah, esoknya nih ada candle doji seperti ini. Nah, yang Bapak Ibu patut lakukan sebenarnya ada wait and see. Hari berikutnya, kalau dia jebol ke area level resisten di 9375 di sini, Bapak Ibu strateginya buy if breakout. Itu. Buy-nya di sini, breakout. Nah, silakan tinggal buy if breakout. Kemudian saat ini lagi merah karena memang baru belinya hari Kamis, kemudian Jumat itu langsung dibanting atau memang dia turun, tapi dia bertahan masih di garis ini, ya, garis MA ini. Nah, ini garis MA ini sebagai garis MA 20. Nah, di sini supportnya 9375 bisa. Level resistennya ya di sini, di garis ini aja. Udah, nggak usah pusing-pusing gambarin, saya nggak bisa gambar pada ini. Udah, ke sini aja. Nah, tinggal ditunggu. Misalkan ada lagi dari Harum, gitu.
Nah, kita lihat Harum, ini baru stock split kok malah turun 11. Gimana nih yang udah punya? Waduh, ini udah turun nih dari MA-nya. Nah, Bapak Ibu bisa terlihat di sini garis-garis. Saya gunakan formasinya 20, 60, 100, 200. Ini garis MA. Garis MA kalau dilihat Harum ini capainya itu udah breakdown. Nah, seringkali garis MA20 ini adalah sebagai garis MA terkuat juga atau garis support terkuat juga. Nah, ternyata dia breakdown, turunnya sampai mana? Nah, kita cari di sini sejarahnya harganya. Nah, dari sini terlihat sejarah itu di mana? Di area sini bisa, sini bisa. Nah, kita cari supportnya. Kalau seperti ini, Bapak Ibu carinya ya kita tinggal, oh ini sudah breakdown dari sini. Sudah breakdown. Nah, dari sini saja. Nah, bisa ke 1670. Nah, ini untuk support daripada Harum di area 1670 untuk terdekat. Kalau dia jebol lagi ya udah bisa turun lagi ke bawah karena dia udah jebol dari level sini juga, level support gedenya. Nah, kemungkinan ini memang bearish ya, bearish dan dia bisa turun lagi ke bawah sebenarnya. Diambil dari sini. Nah, bisa ke area 1200-an lah, ini kurang lebihnya ini bisa saja. Kalau dia tidak kuat ya tentunya dari sini. Nah, ini satu gambaran saja. Kalau sederhananya tadi menggunakan MA, tapi kalau memang mau gambar-gambar ya silakan saja cari swing high, swing low-nya. Nah, kalau swing high, swing low, ya Bapak Ibu bisa gambar juga kayak gini ya. Nah, ini pakai kuas ya. Nah, gini, ini pakai kuas nih. Di sini, kemudian ini juga, ini swing high-nya. Kemudian ini juga ada, nggak benar nih gambarnya. Tunggu. Nah, kemudian juga ini swing lagi, ini bawah, ini swing lagi. Nah, jadi secara gampang sebenarnya untuk tahu support resist, saya biasanya nggak neko-neko ya, pakai garis-garis MA aja. Kalau memang nggak mau gambar-gambar seperti ini. Tapi kalau memang sudah lancar gambar, ya mau gambar boleh, atau langsung pakai horizontal. Nah, nanti tinggal seperti ini aja Bapak Ibu. Ini sudah digambar di sini, nih tinggal tempelin saja di sini. Tempelin lagi di sini. Nah, seperti ini. Kalau dilihat di sini, oh ini ternyata swing di bawah. Jadi tinggal gambar lagi di sini. Ini kan level, nah swingnya di sini. Tempelin aja di sini. Nah, udah. Di area sini sebagai area support berikutnya. Nah, ini cara sederhana saja untuk mencari support resisten. Nah, dari hal ini mungkin Bapak Ibu sebelum kita lanjut ke pembahasan lainnya nih dari buat saham, ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu mungkin dari style trading, mungkin dari support resisten, silakan boleh saja untuk bertanya. Silakan. Atau mungkin Sis Corina mau nambahin tentang support resisten juga boleh-boleh saja. Silakan. Boleh. Mungkin kalau kita masih bingung lihat chartnya dari daily, kita masuk ke tampilan yang lebih besar dulu Bapak Ibu. Bisa kita masuk di monthly atau weekly. Contoh seperti ini. Nah, ini kita ambil contoh saham ASA. Kalau misalnya daily, ini daily, kita bingung nih. Ini trend lainnya, ini trennya naik, turun, atau sideways. Kita ubah dulu ke week. Kita ubah, lebih kelihatan ya, dia di atas,
turun ke bawah. Bisa disimpulkan ini downtrend ya. Kalau mau lebih jelas lagi, kita ubah lagi ke monthly. Nah, di sini jauh lebih kelihatan lagi downtrendnya. Nah, apakah saham yang downtrend tidak bisa ditrading kan sis? Nggak juga. Misalnya Bapak Ibu mau spekulasi, buy on weakness misalnya. Di sini kan terlihat supportnya di area 9.020 sampai 1850. Nah, misalnya Bapak Ibu mau memanfaatkan trading jangka pendek, beli aja di sekitar sini. Tapi tidak disarankan untuk yang baru masuk di saham ya, karena ini sudah downtrend. Tapi kalau memang mau memanfaatkan momentum aja, silakan dilirik. Kalian jawab pertanyaan yang di Zoom tadi dari Pak siapa tadi yang menanyakan kalau support resist kita lihatnya dari ekor atau dari badan. Nah, contoh kita bisa lanjut di saham ASA ini. Yang disebut ekor kan yang ini, yang mirip rambut. Badan yang full ini. Karena support resist itu seperti yang disampaikan Bro Denny tadi, itu tidak ada yang mutlak benar. Jadi antara satu orang sama orang lain bisa berbeda. Tapi kita bisa meminimalisirnya dengan kita pakai area aja. Boleh kita pakai garis gini, root, atau misalnya kurang yakin, bodinya di sini, ekornya di sini. Kita bisa pakai area aja. Dari sini sampai ke bawah. Atau dari sini. Karena tidak selalu support itu menyentuh ekor baru mantul. Bisa jadi baru sampai sini dia mantul. Kalau mau ngambil, kita piramida aja. Di daerah body misal masuk 30%. Di tengah masuk lagi sekian persen. Yang paling banyak di bagian ekor. Tapi misalnya dia tetap jebol, ya kita buang. Itu salah satu contoh menentukan trendline sama support, lihat ekor atau body, dan ini termasuk strategi, salah satu strategi trading buy on weakness Bapak Ibu. Karena saham ASA ini sedang ada di level support. Tapi tetap hati-hati, kalau dia jebol, support selanjutnya itu ada di 1.400 sampai 1.100. Kurang lebih seperti itu. Ya, baik Bapak Ibu, mungkin ada yang mau bertanya, silakan, mau mic-nya on juga dong. Boleh. Silakan Pak Jimmy. Ya, selamat malam. Terima kasih kesempatannya. Untuk saham-saham yang nyangkut nih, nyangkutnya udah lumayan dalam. Tadi kan dikatakan Bro Denny, tren saham itu kita mengikuti sejarah, ya kan? Ya, apa kalau yang udah nyangkut dalam itu kita mesti nunggu sampai dia kembali lagi naik atau gimana bagusnya? Oke, saya langsung jawab Pak ya. Pertanyaan pertama adalah sahamnya saham apa dulu Pak? Itu harus jelas. Coba mungkin bisa belak-belakan nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kayak kemarin saya ada sempat ambil MTEK ya di harga 2.700 ya. Sekarang udah minus berapa persen nih? Bentar. Minus saya 34% sekarang. Oke. Nah, terus di situ saya ngelihat banyak gap. Dan sering saya mendengar gap-gap itu mesti ditutup. Apa mesti gitu, Pak? Oke, baik. Ya. MTEK berapa Pak tadi? Sorry. 2.700. 2.700. Ini cukup dalam ya. 1.000 kurang lebih ya. Nah, karena satu sisi gini Pak. Tadi ngomong-ngomong gap. Gap ini ada gap
yang bisa ditutup dan gap yang tidak bisa ditutup. Nah, kalau soal gap ini sebenarnya ada beberapa gap ya. Kalau nggak salah saya belajar itu ada 4 gap gitu. Nah, 4 gap ini ada yang memang gap tidak selalu ditutup, tapi ada gap yang memang bisa ditutup. Nah, ini saya belum bisa cerita banyak hal tentang gap, tapi pada prinsipnya itu bisa dipelajari. Nah, kalau ngomong-ngomong soal saham MTEK yang saat ini Pak Jemi nyangkut, nah Pak Jemi kan kita tahu ya, MTEK ini dari sektor teknologi ya Pak ya. Nah, dari sektor teknologi dengan adanya kenaikan suku bunga ya, dari sini sektor yang sangat sensitif sekali adalah sektor teknologi. Loh, kenapa? Kan sektor teknologi sebenarnya bagus untuk ke depan. Apalagi ya mungkin MTEK ya, kita tahu bisnisnya memang bisnis di teknologi juga salah satunya ya. Ya kenapa ya? Karena memang suku bunganya naik, utangnya dari suku bunga ini ya pasti mengembalikan ke bank itu juga besar. Bunganya akan naikin juga. Nah, itu salah satu kendala kalau memang Bapak Ibu pahami ya, dari modal untuk membuat sebuah perusahaan atau memang emiten untuk di digital itu kan besar ya. Nah, itu kan pasti emiten juga nggak mungkin nyarinya ke orang yang memang ini, tapi ke salah satu bank juga ya, itu bisa gitu. Nah, itu yang memang dipahami dari sisi bisnis modelnya terlebih dahulu. Karena kalau dikatakan MTEK ini saat ini nyangkut, masih bisa naik nggak? Masih sejarah akan terulang nggak? Tentunya pasti bisa. Kita lihat dulu dari sisi fundamental. Secara valuasi, apakah memang masih bagus atau cukup murah atau tidak? Nah, ini saya belum lihat dari valuasi MTEK ya, karena valuasi itu kan bisa dipelajari juga. Itu di analisis fundamental. Nah, kalau untuk dari sisi teknikal, untuk saat ini ya memang ini pergerakannya cenderung downtrend ya. Kalau saya lihat di sini dari chartnya, ini cenderung downtrend dan memang masih inflow-nya ini masih kurang bagus. Ya, dari sisi inflow di sini volume juga belum terlalu cakep, di sini belum terlalu bagus lah ya. Nah, apakah bisa ke area 2.700-an lagi? Bisa, tapi nunggu timingnya, Pak. Dan juga perkembangan setiap emiten atau di saham MTEK ini, di emiten MTEK ini, lakukan apa? Aksi korporasi apa? Atau mungkin dari sisi laporan keuangannya, ini naik atau mungkin turun. Nah, ini menjadi kendala. Di situ yang memang harus kita bisa pinter-pinter untuk MTEK ini kita selalu update gitu untuk cari tahu bagaimana apakah memang dari sisi fundamental dalam artian dari segi bisnis model perusahaannya ya, PE ratio-nya, PBV-nya begitu. Nah, itu yang memang kadang-kala kita tuh kesulitan dapetin data atau mungkin bingung baca data keuangan banyak begitu, yaitu ya kita lihat dari sisi teknikalnya sebenarnya. Kalau memang nggak bisa baca-baca terkait dengan keuangan. Nah, tapi saat ini dari trennya ini memang masih cenderung downtrend dan kemungkinan masih akan tertekan di tahun ini, Pak. Kenapa? Karena suku bunga ini dari The Fed kan kemarin kita sudah dengar ya, naik tinggi, inflasinya akan 8,6, dinaikin 0,75 atau 75 basis point. Nah, di bulan depan ini juga masih akan dinaikin lagi 0,5 sampai 75 basis point lagi dari The Fed. Nah, di minggu depan ini BI ini akan rapat RDG juga ya, 7 day report. Ini juga akan membahas kenaikan suku bunga atau tidak. Tapi sih dari sisi ekonomi sih masih cukup bagus ya untuk inflasi di Indonesia, nggak kayak yang di Eropa, di Amerika sana yang tinggi-tinggi gede ya. Tapi di Indonesia mah stabil aja. Karena pemulihan ekonomi di Indonesia kan masih terus. Tapi secara prinsipnya Pak, kalau dibilang sejarah akan terulang, sejarah bisa terulang Pak ya ke saham apapun, tapi dengan catatan timingnya itu kapan, ini ya memang harus tahu ya.
Nah, saya share di sini Pak ya, untuk chartnya MTEK nih dari, ya ini sudah terlihat ya Pak Jim. Nah, di sini, Iya, Pak. ini kalau diurutin, saya punya data dari 2000 berapa ini, dari 2010 pertama kali dia IPO di area sini, ya ini sejarahnya begini. Nah, kalau dibilang sejarah akan terulang, gimana cara nentuinnya ya? Memang dari analisis teknikal, kalau dibilang sejarah, saya bisa aja ambil support resisten di sini, kayak gini. Ini sejarah, ini berbicara sejarah tuh yang dimaksud kayak gini, kita ngambil data dari tahun-tahun sebelumnya, begini. Nah, kemudian di sini ada namanya support lagi nih. Nah, kalau ini kan tadi dari sana ya, ini ada lagi support saat ini. MTEK ini kalau dilihat supportnya ini Bapak Ibu sudah memahami juga nih. Ini ada support di sini, kemudian juga ini support. Nah, dalam jangka pendek ini kalau dilihat dari garis support resisten, ini ada pantulan ya sedikit, tapi ini memang masih down. Trend line-nya ini masih down. Kalau dilihat di sini, trend ini masih ke bawah. Nah, trend masih turun. Nah, yang dimaksud garis trend line tuh yang tadi saya jelaskan juga dari teori. Nah, ini prakteknya di sini. Kalau pakai bot ini ya nggak usah lagi gambar-gambar, udah digambarin di sini. Nah, trennya dia masih down, tapi dia ada pantulan sedikit saja. Nah, di sini esok mantul, ini kemarin tanggal terakhir ini mantul. Ya, ini kalau dia nembus garis trend line di sini jangka pendek ya, ini akan bisa ke 1915. Tapi masih kemungkinan ya memang masih tertekan karena dari sisi volume terlihat jelas di sini nggak ada volume besar masuk Pak, ya nggak ada volume besar masuk. Ya kalau memang niatnya beli untuk investasi deh, ya udah tungguin aja nggak masalah sih Pak. Kalau dari sisi bisnis model memang kan teknologi ya ke depan akan bagus gitu, tapi dalam jangka pendek ini masih tertekan kenaikan suku bunga. Pokoknya sampai akhir tahun ini masih ada kenaikan suku bunga lah dari The Fed juga. Karena kalau nggak salah tuh mau naikin 2, sekian atau berapa begitu, saya lupa ingat. Nah, ini untuk saham MTEK ya, dari sisi sejarah akan terulangnya seperti itu Pak. Gitu Pak Jem, mungkin. Ya, thank you Bro Semoga Rektor. membantu. Ya. Baik, mungkin Bapak Ibu yang lainnya, sebelum saya bahas dari bot nih yang ditunggu-tunggu ya, itu cara bacanya gimana, nanti cara gunainya kayak apa ya, ini kita akan belajar di sini. Kalau ya kita lanjut dulu ya, nanti. Malam Pak. Oh ya, silakan Bu Elda. Ya Pak, analisanya Pak Jemi itu kira-kira berlaku juga sama ADMR nggak Pak ya? Kebetulan kasusnya hampir sama. Saya tuh nyangkutnya karena mungkin sama kayak Miss Corona tadi ngomong, telat Corina, masuknya. Jadi, iya salah, Corina tadi. Salah, maaf Mbak. Jadi masuknya tuh udah telat. Pertama beli tuh lagi tingginya di 3040. Terus average down lagi di 2700. Terus average down terus. Tapi kok nggak naik-naik gitu. Jadi alhasil udah minus 30% ya bentar lagi. Iya. 20 lebih persen. Nah, kedepannya kayak gitu gimana ya Pak ya strateginya? Apa saya ini kan lagi murah-murahnya, apa mesti masuk sedikit lagi? Apa gimana? Apa masih bisa untuk investasi jangka panjangnya masih bagus? Kalau misalnya kedepannya untuk jangka panjangnya masih oke, mungkin kan saya masih hold aja karena ada pengalaman saham yang udah downtrend banget, saya nggak lepas, tiba-tiba dia naik gitu, balik modal lagi. Oke. Gimana baik. nih Pak? Makasih Ya. banyak nih Pak. Ini pertanyaannya, jadi bisa balik lagi nggak ke area sini? Sama sih ya prinsipnya. Nah, kalau dilihat dari garis MA ya, tadi kan Bapak Ibu bisa praktekkan garis MA juga di TradingView. Di sini garis MA 100, ADMR ini tertahan garis MA 100 di area sini. Ya, ini disebut dengan swingnya lagi. Ini sebagai support. Ya. Selama dia masih berada di garis MA 100, di sini masih
cukup oke. Tapi kalau dia tembus ke bawah ya, sebentar nih internet. Kalau dia tembus ke bawah, ini akan ya bisa ke area bawahnya lagi, ke area sini Bapak Ibu ya. Ya, tes koneksi saya sudah bagus. Oke ya, saya lanjutkan. Nah, dari ADMR di sini terlihat dia memang masih di area support yang tadi dari gambar garis MA di area sini. Nah, kalau dari garis trendline secara garis ya sinyalnya nih, tunggu dulu. Halo. Bapak Ibu dengar suara saya? Maaf Pak, suaranya hilang. Oh, hilang ya, sebentar. Sinyalnya nih kurang bagus. Oke, baik. Den, suaranya hilang, Den. Halo, tes. Terdengar? Halo, tes. Bapak Ibu bisa 600 lumayan juga ya. Iya. Kemarin banget. Ya, mohon maaf Halo, Bapak Den, Ibu. udah. Ya, sinyalnya ini memang nih kendala ya. Oke, sampai mana tadi ya? Sebentar, maaf ya Bapak Ibu. Terkendala sinyal. Ini padahal ini di Jakarta Bapak Ibu. Tapi ya tetap aja sinyalnya begini. Ya, oke. Average-nya tadi di 2.600 Bro Rem. Iya. Saya matikan dulu ya, ini plugin. Average-nya di berapa, Bu? 2.650. 2.650-an, Pak. Oh, nah, kalau begini, Bu, ini terlihat sangat jelas di sini dia masih jangka pendek downtrend. Kalau saya lihat dari sisi bisnisnya memang kan ini di komoditas ya. Komoditas kan memang sebenarnya masih bagus ya untuk beberapa beberapa bulan ke depan bahkan sampai tahun depan itu masih cukup menarik. Tapi sekarang dari sisi ini, kalau dari bisnis model ini kan ADMR kalau nggak salah di amonia ya. Nah, amonia ini memang komoditas juga. Nah, ini teknikal sebenarnya udah naik tinggi, Bu. Ini belum ada fase. Nah, Bapak Ibu, inilah kasusnya dari ADMR yang tadi juga saya sudah singgung. ADMR ini belum ada fase step keempat atau step keempat. Hati-hati Bapak Ibu. Step keempat itu adalah step yang memang menandakan dia akan turun. Di sini ada distribusi Bapak Ibu. Terlihat jelas. Ini distribusi volumenya. Kalau saya pribadi, saya udah lepas ADMR karena memang ada distribusi seperti ini. Kemarin memang masuk lagi cuman untuk tradingan doang. Nah ini secara bisnis model masih cukup bagus. Tapi secara teknikal, dia peluangnya untuk turun ke 1.600, 1.400 ini ada. Karena apa? Dia sudah turun di sini. Karena dia sudah keluar dari fase state 4. Bukan state 4 ya, state 3-nya. Di sini state 1 di bawah. Kemudian di sini ada sideways kembali, kemudian dia lanjut naik. Nah, belum ada step 3 atau state sideways. Nah, state sideways di sini, sideways yang ketiga di sini ya memang biasanya para big money juga keluarin uang atau keluarin barang. Nah, ini salah satunya di sini ada distribusi juga. Ini tandanya cukup besar. Nah, tapi jangka pendek bisa lanjut naik? Nggak bisa sebenarnya. Dan untuk kembali lagi ke area sideways-nya di sini, ini memungkinkan saja. Tapi untuk saran saya sih, ya kurangi posisi aja sih Bu ya. Maksudnya kalau memang uangnya nggak rela untuk cut loss gede, ya nanti naik dikit ya kurangin posisi lagi untuk kembalikan lagi. Karena apa? Dia di sini sudah keluar dari fraktal juga nih. Dari sisi teknikal ini fraktal ini adalah sebagai area pertahanan juga, area support resisten. Begitu Bu. Ini untuk case dari ADMR.
Oke, makasih banyak Pak.